main musik sambil berjalan. Nah, kalau pengamen berarti maksud ngamen mah jalannya. Pas main mah tetap diem kan dia nggak sambil jalan gitu. Halo Velas, kembali lagi di ruang filosofi gila. Di itu tisu. Kebetulan kali ini kita kedatangan seorang Velas yang bergelut tuh dapat saya Keluar ya. Yang apa ya kalau saya bilang ya, bergelut di bidang marching band. Ya, Iya, seperti itu kan. Jadi karena kita hari ini bakal ngobrol santai dengan obrolannya itu tentang serba-serbi dunia marching band. Gitu. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol tentang marching band, soalnya kan saya juga nih orang awam nih, yang dimana nggak terlalu paham juga gitu yo. Iya, sama. Marching band itu juga kumaha gitu ya, maksudnya seluk-beluknya kayak gitu, terus apakah ada tes audisi atau tek-tek bengek lainnya kayak gitu. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang dunia marching band, monggo diperkenalkan diri. Waduh. Halo Velas mungkin ya. Iya, Velas dari Filosofi Gila. Yap. Saya mungkin atau aku ya. Bebas lah. Tahe ya. Dipanggilnya Tahe. Asal Bandung. Saat ini pekerjaan apa ya, cari nafkah di jadi dunia marching band lah, sebagai pelatih marching band. Mungkin itu aja sih. Om nih. Bisa. Kalau misalkan di dunia marching band sendiri dari tahun berapa nih, Tahe? Jadi dulu tuh mulai ikut marching band tuh ya? 2009 akhir. Jadi waktu kelas SMA lah. 2009 akhir. Ya karena senang mungkin ya. Sesuatu kan kalau senang ya, jadi adiktif gitu ya. Ya kalau udah ketemu passion yang pas gitu pasti akan menjadi adiktif. Tahu-taunya kan jadi mungkin sekarang mata pencaharian mungkin ya, atau apa? Tempat nafkah, nyari nafkah gitu. Ladang rezeki lah ya. Iya, ladang rezeki gitu ternyata. Jadi gitu aja 2009. Nah, kenapa awal mulanya bisa tertarik terhadap marching band itu, kenapa? Maksudnya ya yang kita ketahui gitu kan, marching band di Indonesia sendiri pun kan mungkin nggak populer ya? Iya, kurang populer. Itulah ya, jangan bilang populer. Kalau populer itu merek majalah dewasa zaman dulu. Itu populer. Oh, populer. Iya. Oh, berarti awesome. Simpel mancing mah, gampang mancing. Nah, kenapa bisa menjadi tertarik tertarik gitu? Ada ketertarikan terhadap marching band gitu, yang dimana bisa kita bilang marching band sendiri itu kurang populer gitu, mungkin peminatnya hanya bisa dihitung beberapa orang lah, berapa persen ya, mungkin ya. Gitu. Jadi dulu teh kenapa bisa tertarik? Karena mungkin suka musik dulu, berangkatnya dari musik kan, dari SMP musik, nonton band, belajar alat musik misalkan gitar kayak gitu. Nah terus kebetulan waktu itu teh suka band yang ada si instrumennya, ada trompetnya gitu. Kayak ska kayak gitu ya. Ska waktu itu sih bandnya saya suka Moka sih kan. Ada band Moka. Iya. Nah terus ada kakak kelas yang emang kayak ngepromosiin, ngajak si kakak kelas waktu di sekolah, ngajak kesana, tertarik. Terus ketertarikan awalnya mah ini sih mikirnya pengen les musik tapi gratis gitu. Karena kan dulu kan banyak tempat les musik gitu ya, kayak apa gitu ya, Mayar gitu, Perwacaraka atau apa gitu kan, nggak punya duitnya gitu. Nah gini Tahe, Rana kan tidak terlalu paham mungkin ini tentang dunia marching band gitu ya. Maksudnya ternyata kan setahu Rana marching band itu ada kompetisinya juga ya, Kang Tahe ya. Ada. Ya kan, salah satu yang sebelum kita tadi on cam kan kita sempat ngobrolnya salah satunya yang Banten itu yang kan mereka bisa terkenal sampai luar negeri gitu.
Makanya tadi sempat Ronald bilang kan ke Kang Tahe kenapa tidak dimasukkan dalam dunia pendidikan menjadi kurikulum kayak gitu kan, padahal sudah bisa mengharumkan nama bangsa kayak gitu ya kan, makanya kita angkatnya serba-serbi. Jadi nah, dari mana dulu? Bebas mau dari mana dulu? Jadi sedikit cerita juga sih. Jadi buat Vela semua, kalau kan mungkin taunya istilahnya di Indonesia tuh drum band ya. Sebenarnya kan orang luar negeri mah tidak mengenal istilah drum band tuh. Ya, taunya sebenarnya bahasanya itu jadi mungkin ini sedikit ngasih tahu aja misalnya. Iya nggak apa-apa. Ada menjadi edukasi kan? Iya, syukur edukasinya. Ya. Jadi kan ada drum band, mungkin marching band, sama drum corps. Perbedaannya sebenarnya kan drum band mah orang luar negeri mah hanya kenal marching band sama drum corps. Iya, drum band itu sebenarnya sebutan pemain drum dalam satu band kan? Iya, tapi sebenarnya sih orang tuh ngebagi istilah itu ke komposisi instrumen yang digunakan. Jadi sebenarnya drum band itu di Indonesia mah lazimnya itu dipakai untuk grup band anak kecil SD, TK yang lebih banyak menggunakan alat musik pukul, musik perkusi. Kan anak kecil kan susah ya kalau bawa alat musik yang berat. Iya. Paling juga pianika mungkin. Iya, pianika. Tapi kan lebih dominannya suara ininya perkusinya ya, drumnya ya. Iya, makanya kan orang-orangnya nyebutnya drum band. Terus mungkin kultur di Indonesia sendiri secara sejarah musik-musik kayak gitu tuh sering dibawakan oleh militer. Iya. Jadi atraksi-atraksi gitu. Nah, kalau marching band sendiri sebenarnya lebih kepada marching itu kan berjalan. Band tuh diambil dari orkestra. Satu kelompok mungkin. Orkestra kan kayak gitu kan, ada pemain tiupnya, ada pemain stringnya. Cuman kita nggak pakai string. Jadi pemain tiup, ada perkusi, terus jalan. Sesimpel itu marching band. Nah, kalau bedanya sama drum corps, bedanya cuman di instrumentasi alat tiup. Berbeda itunya doang. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau ngomongin mah banyaknya grup di Indonesia itu sebenarnya secara style harusnya maksudnya ke drum corps, bukan marching band, karena si drum corps itu pakai istilah musiknya brass, alat tiupnya tuh brass. Seperti itu. Kalau marching band pakai ada namanya woodwind. Woodwind tuh satu kelompok alat tiup namanya woodwind. Contohnya tuh kayak alat musiknya kayak saxophone, flute mah yang di pinggir yang kayak suling, terus klarinet, klarinet yang si pakai Squidward ya. Nah itu maksudnya woodwind. Woodwind. Jadi marching band tuh ada woodwind sama brass. Berarti kan marching band itu kan bisa dikatakan marching itu berjalan, berarti satu kelompok yang berjalan seperti itu. Iya, main musik sambil berjalan. Nah, kalau pengamen berarti maksud ngamen mah jalannya. Pas main mah tetap diem kan, dia nggak sambil jalan gitu. Bener juga sih. Ya kalau gitu ya saya seperti itu kadang-kadang absurdnya. Secara harfiah sih bisa juga sih. Langsung ngebahas absurd saya gitu. Untuk Kang Teh sendiri ngajar di salah satu sekolah atau emang ada komunitas? Nyebutnya sih biasanya kalau unit marching band tuh jarang komunitas. Ada tapi dikit lah. Kebanyakan marching band tuh bahasanya gini ya, kalau marching band tuh mahal. Mahal secara alatnya ya. Jadi banyak yang bilang kalau orang marching band sombong nanti ya, hobi kita tuh mahal katanya. Ya, jadi biasanya kepemilikan sebuah unit marching band tuh setahu saya kalau diklasifikasikan Indonesia sendiri itu kepemilikan sekolah, kampus, company, sama pemerintahan. Instansi pemerintahnya. Jadi 4 ini. Walaupun kan kita bisa gabungin sekolah itu sama kayak kampus lah. Nah, jadi rata-rata jarang ada komunitas karena secara pembiayaan juga kayaknya nggak akan mampu deh gitu. Ya pasti beda lah ya. Karena mahal itu gitu. Instrumennya mahal. Si alat-alat instrumennya tuh mahal gitu. Jadi memang dipegang dengan institusi masing-masing ya. Iya, jadi mungkin karena disebut mahal terus kayaknya levelnya kayak menengah ke atas mungkin ya. Iya, elegan gitu lah. Jadi kalau ada sekolah yang punya unit marching band tuh gengsinya cukup gede. Ya berarti yang bisa dikatakan juga kalau misalkan ada yang punya kayak satu tim orkestra itu juga satu sekolah itu elegan juga ya, karena elegan. Ya kan ya bisa dibilang si alat-alat instrumennya pun mahal-mahal banget gitu. Nah gini Kang Tahe, kalau ini mah aku mah
ya kita mah berbicara tentang marching band sendiri ya. Ya. Kan sedikit keresahan lah, sedikit ini. Kalau untuk di Indonesia sendiri, kenapa sih bisa sampai nggak populer gitu? Maksudnya gini kan, Kang Taya sendiri kan yang bergelut di bidang marching band. Apakah memang kurangnya marketingnya kah, atau kurang promosinya kah, atau apanya? Wah, ini mungkin agak sedikit panjang ya. Nggak apa-apa. Karena mungkin pertanyaan ini tuh sebenarnya harusnya pertanyaan udah dijawab dan difikirkan sama orang-orang yang emang bergelut di dunia marching band gitu. Waduh, berarti pertanyaannya berat ya. Berat. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Karena kan ini mah tahapannya levelnya kayak manajerial mungkin. Iya. Kayak manajerial ya. Jadi kalau secara populer dan kalau ngitungin jumlah orang yang suka marching band itu mungkin kalau dibandingin sama penduduk Indonesia mah bisa dibilang sedikit ya. Kalau secara rasio gitu. Oh, kita perbandingannya secara rasio ya. Ya misalkan orang kan 200 juta ya orang warga Indonesia gitu. Yang pernah ikut marching band mungkin 0,5% kayaknya yang pernah ikut ya selama hidupnya gitu. Mungkin juga nggak sampai. Bisa juga nggak sampai 0,0 berapa ya. Bisa jadi. Nah itu penyebabnya pertama tadi accessibility ke masyarakat umumnya, bahasanya ya mungkin exposure bahasa sekarang tidak nampak gitu. Mungkin juga banyak yang tertarik tapi akhirnya ketika digeluti terkendala satu dan lain hal, misalkan tadi alatnya mahal. Yang kedua mungkin latihannya cukup keras. Ya cukup keras bisa jadi sehingga nggak banyak orang yang cukup kuat, orang Indonesia misalkan. Dan yang berikutnya kalau saya lihat sih benar tadi yang pernah disinggung sama Om ya, dibahas di awal adalah karena si marching band ini tidak menjadi kurikulum atau ekstrakurikuler di sekolah. Karena kan ya jujurlah kita kan negara berkembang, bukan negara maju. Pasti prioritasnya kan pilih-pilih lah ya. Oh ini mah nggak prioritas gitu ya. Nah kalau di Jepang sendiri saya lihat hampir rata-rata Jepang sama Amerika sih. Jadi kiblatnya yang di dunia cukup kuat itu Amerika sama Jepang. Itu untuk Asia sendiri Jepang ya? Iya, Asia udah pasti Jepang lah. Bahkan bersaing banget lah kualitas Jepang sama Amerika gitu. Di Jepang sendiri itu kan kalau di kita mah meren PMR ya, pramuka. Kayak gitu. Nah, mereka itu nyebutnya mungkin klub musik nyebutnya tuh ya. Klub musik klub musik ya. Kalau nonton anime mungkin pasti ada unsur-unsur kalau di sekolah teh ada klub musiknya gitu. Benar. Cuman levelnya beda. Kita mah mungkin hanya bisa menyediakan gitar beren. Yang cukup relatif murah. Mereka mungkin udah standarnya di sana. Kita belajar dari pengamen aja Kang Taya. Kang Taya pernah kan mungkin melihat seorang pengamen yang di lampu merah, yang satu main gitar, satu main drum. Iya. Itu kan bisa bikin ya? Bisa. Kayak gitu. Nah, dalam artian gini, kalau memang si alat-alat itu mahal, kenapa kita tidak mencoba berkreativitas seperti itu? Iya, mungkin kalau kreativitas mungkin ada ya. Terutama untuk beberapa alat pukul, perkusi. Bahkan sebenarnya ada merek lokal untuk alat-alat drum kayak snare, bass. Ya, itu di Jogja banyak pengrajinnya, di Jawa lah banyak pengrajinnya. Cuman untuk alat tiup sendiri itu yang agak susah. Karena menurut saya sih kayaknya kalau saya pernah lihat di video lah di YouTube gitu, cara pembuatannya cukup rumit emang. Teknologinya cukup susah gitu. Masih belum terkejar lah untuk orang Indonesia ke sana. Kalaupun ada orang yang bisa juga, ketersediaan alatnya yang sulit. Nah, belum ada punya mungkin. Iya. Kalau si alat perkusi, alat pukul itu udah banyak bahkan yang lokal gitu. Makanya beberapa drum band sekolah itu mampu beli. Tapi kalau alat tiup rada cukup mahal gitu. Dan itu mungkin tidak, kalau andai kata pun ada ekstrakurikuler di sekolah, alat tiupnya pasti pianika. Dipakainya untuk mengakalinya berarti si pianika. Sama ini sih mungkin kalau akan pernah dengar mah yang kayak namanya tuh marching bell atau bellita yang ting tung ting. Itu kan ada yang bilang itu keyboard. Jadi sebenarnya kayak piano cuman lebih gede. Cuman salah satunya yang bernadanya itu. Kan kalau perkusi aja kan nggak bernada ya. Jadi cuman dipukul, picknya saja gitu. Nah itu yang bernadanya itu, jadi
lagunya itu gitu. Takbiran kalau perkusi doang lagi. Iya, jadi kayak parade bedung. Kita tahu mungkin kan yang udah pernah ada gitu kan. Hang Tahe. Ngam pengen nanya gini. Kang Tahe kan hampir 6 tahun nih ya. Tadi berapa tahun? 6 tahun atau lebih? Kalau dari 2009 pertama berdua kan berarti mau 11 tahun, Ya, mau 10 tahun. 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun kayak gitu. Kalau sih pengen nanya gini sih. Cara Kang Tahe untuk meneruskan si marching band ini ke setiap generasi-generasi muda itu selain menjadi pelatih apa aja itu? Maksudnya kan kalau untuk komunitasnya sendiri kan tadi kan memang tidak ada juga ya, jarang mungkin ada tapi jarang. Sebenarnya sih kalau marching band sendiri bahkan ada badan resminya seperti PSSI. Ada kan, kalau PSSI sepak bola. Nah kalau untuk drum band itu namanya PDBI. Itu di bawah KONI. Diakui itu ada. Ya itu kan bukan di Kota Bandung. Enggak, maksudnya oke. Nah, kalau harus balik lagi. Nah, kalau memang sudah ada badan resminya, Kenapa tidak ini? itu ya aneh ya. Maksudnya kalau sesuatu hal yang sudah mempunyai badan resmi terus di bawah naungan gitu, salah satu apa bu Lembaga ya, instansi yang lembaga diakui negara. iya gitu. Kok kenapa bisa tidak berkembang, itu sih yang menjadi bukan kompleks juga sih maksudnya. Pertanyaan lah. Itu yang mau menjadi menumbuhkan pertanyaan. iya gitu kan. Seperti aneh, seperti tidak ada perhatiannya ya. Iya maksud ya jangan, tidak bisa dianaktirikan juga dalam artian gini, banyak loh sisi lain di negara kita itu yang tidak pernah ke blow up loh. Nah, yeah. Itulah ya contohnya sekarang kayak marching band gitu, salah satu yang Banten itu gitu kan, itu kan sisi lain dari Indonesia sendiri gitu. Yeah. Yang dimana bahwa Indonesia dipandang dari marching bandnya, wah diakui dunia itu udah luar biasa. Terus sudah ada badan resminya, bernaung di bawah lembaga, tapi kenapa jadi kayak anak tiri ya? Ada apakah? Ya kalau saya melihat pertama gini sih, yang ingin saya sampaikan itu, jadi sebenarnya marching band itu suatu bentuk aktivitas yang bisa memadukan, melatih ya ini mas secara edukasinya ya, melatih otak kiri otak kanan. Setuju saya. Ya kan otak kiri logik ya. Ya. Kebanyakan Indonesia kan proses pendidikannya logik gitu ya, berhitung, matematik dan yang lainnya logika gitu. Ya. Sedangkan misalkan seni, entah itu musik itu dominan otak kanan. Ya. Nah lebih ke sana. Terus juga yang lebih penting kan rata-rata range pemain marching band ini di Indonesia rata-rata ya itu kan pasti usia remaja puber. Nah mungkin maksimalnya sampai kuliah atau bahkan udah yang kerja juga kalau masih punya tenaga ya dan waktu ya silakan aja. Nah itu tuh sebagai proses pendidikan karakter juga. Oke. Nah sama kayak mungkin Pramuka punya misi karakternya pas Ibra gitu. Cuman nah kalau yang tadi kata Akang bilang bisa dibawa ke luar negeri, itu sangat bisa karena kan apapun biasanya kan kalau Indonesia sendiri gitu ya, karena Indonesia itu negara berkembang, jadi masih perlu bahasanya puntennya pengakuan dari negara luar. Akhirnya mereka tuh membawa misi budaya bahasanya. Ya. Nah tapi sebenarnya bagusnya kita adalah bukan bagusnya kita marching bandnya, maksudnya gini, kalau kita membawa alat musik daerah itu kan sebenarnya asing ya, orang luar tuh ini alat musik apa gitu ya. Tapi kalau ketika udah dibunyikan kayak angklung, wah ini mengeluarkan suara yang indah, bagus gitu. Nah tapi kalau misalkan marching band itu jadi kayak hybrid deh kan. Iya. Karena dia tuh nggak asing sama alat marching band, tapi pas dia dibawain, kenapa nada-nadanya kayak gini ya? Oh kenapa dicampur sama alat musik ini? Nah jadi misi budayanya tuh nggak toh blok gitu. Orang tuh kan orang luar juga mungkin unik gitu, tapi kan dia tuh belum tahu. Tapi kalau misalkan marching band saya udah tahu budaya itu gitu, tapi ketika ini berbeda ya apa yang mereka bawakan, yang situ masih ada masukin budayanya gitu. Kalau tadi kalau pribadi sih sempat berpikiran gini, mungkin ada stigma bahwa menjadi seorang marching band itu anjir naon sih masa depan maneh mungkin duitan awam gitu kan. Untuk orang awam sendiri. Terus maksudnya gini, ini tuh salah satu, maaf dikata gitu ya, maaf pisannya mungkin kalau ada orang tua yang rada ortodok ya, cita-cita yang tidak menjanjikan. Iya.
Padahal cita-cita apa sih yang menjanjikan? Iya, mungkin di Indonesia sendiri kayaknya bukan cuma marching band ya. Iya. Mungkin bahkan di generalisir seniman. Ya, seniman, ya kan, ya tadi sebenarnya gini kan, sebenarnya emang iya ya, maksudnya bisa ke seniman. Di saat kita bisa memainkan salah satu alat musik pun kita bisa dibilang menjadi seorang seniman. Iya. Makanya stigma itu mungkin yang susah untuk dilepas ya. Iya. Apakah mungkin stigma itu yang memang tidak pernah ingin dipatahkan oleh lembaga? Anjing jadi gitu. Gitu maksud aku. Iya, susah sih untuk kayaknya kan itu nanti kita berhubungannya sama boomers ya gitu. Sama generasi boomers atau Gen X gitu. Nah, kita kan yang milenial. Gen Z kan mungkin 10 atau 15 tahun lagi paradigmanya bakal berubah. Iya, kayak gitu. Nah, berat ya. Enggak ringan. Emang sebenarnya sih kalau saya mau bilang segini sih, kalau saya mau bilang secara status sosial jadi pelatih marching band itu emang tidak dipandang baik dan menyajikan oleh lingkungan. Kenapa? Ya karena nggak jelas, karena nggak pakai seragam kerjanya, tidak 8 to 5 misalkan gitu. Terus ini kerjanya kapan ya? Nah, secara status sosial ya. Tapi kalau saya bilang ketika saya menggeluti itu, aduh punten ya gitu. Saya mau berani bilang apa ya? Aduh bukan nyombongin ya, maksudnya pendapatan saya gitu. Ngajarin itu sebulan tuh hampir mirip lah sama PNS yang baru, malah bisa bahkan ada yang lebih gitu. Ya, kompetensi yang dijual tuh gitu. Bukan sombong, Kang Tahe, maksudnya gini. Iya, itu bukan suatu kesombongan ya. Yang bisa dibilang ya itu bukti lah. Iya, bukti dari apa yang dikerjakan kita. Gitu bahwa menjanjikan. Iya, di saat kita memang terjun di passion kita yang mungkin dipandang oleh orang sebelah mata, ternyata penghasilan gue bisa lebih dari lu dari kalian gitu ya. Padahal bukan dalam artian di sini kita ingin menjadi anjing soalnya mana anjing berapa paling bla 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 kan banyak ya namanya orang-orang di luar sana mah kan gimana ngerinya. Karena kan di kita mah ada bahasa kerjaan kayak gitu mau dapat makan dari mana? Itu ya kan. Itu Kang Tahe sendiri. Saya akan bilangnya gini, mempunyai anak didik berapa orang? Kalau di band saya yang reguler reguler yang basic saya dulu saya belajar di situ, anggotanya itu kan kalau ditotalin itu bisa nyampe 150. Banyak juga ya. Banyak, emang kebutuhannya banyak. Oh gini, andai kata misalkan ada yang ingin mendaftar atau misalkan ingin ikut gabung, bisa datang kemana tuh Kang Tahe? Kalau saya sih kan saya di ini ya di bawah marching band namanya Gita Pakuan. Jadi Gita Pakuan itu di bawah binaan Provinsi Jawa Barat. Nah, binaan sekarang di tanggung jawabnya ada di bawah di Sport Jabar. Nah, jadi kalau kita latihannya biasanya di Sport Jabar Arcamani. Oh, di Sport Jabar. Sport Jabar Arcamani. Cuman karena pandemi saat ini kita belum untuk menerima orang. Anggota baru gitu. Iya, anggota baru. Iya. Dan itu juga sebenarnya penerimaan anggota baru itu setahun hanya sekali. Ada seleksi berarti? Kalau secara seleksi sebenarnya nggak ada. Kalau mungkin setiap band itu beda-beda ya peraturannya ya. Band kampus beda-beda lah gitu. Cuman yang saya pelajari kalau di tempat saya sendiri mengajar itu kita menampung siapa aja yang pengen. Ada kategorikan dulu aja deh. Jadi kalau tanya syaratnya apa? Apakah harus bisa main alat musik? Enggak. Ya, benar. Yang penting kamu punya ketertarikan dulu, mau datang aja ke tempat latihan. Udah gitu. Itu sebenarnya syarat dasarnya cuma itu doang. Kayak gitu. Nah, nanti belajar musik, baca not balok, apalagi main apa, nanti diarahkan gitu. Iya, saya setuju sih ya, balik lagi yang tadi Kang Tahe bilang kan. Pertama awal terjun ke marching band gitu kan, punya ketertarikan terhadap musik dulu ya. Iya, pasti dari situ. Ya kan, kalau itu utama awalnya. Sekarang walaupun dia ya tidak, yang namanya musik mah udah pasti universal, orang akan selalu mendengarkan musik. Tapi kalau misalkan untuk di marching band sendiri ya benar sih, kalau dimulai dengan ketertarikan dia akan selalu
dengan sepenuh hati, berarti kan datang latihan mental pasti dididik yang keras seperti apapun itu. Keinginan belajarnya bakal terus ada kan. Kayak gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau mungkin main marching band itu tuh seperti kayak irisan 3 hal. Jadi gini, pertama kamu akan dididik, dibuat disiplin, dibuat teratur seperti seorang militer, dibuat fisiknya seperti seorang atlet, dan dibuat kemampuannya seperti seorang musisi. Kan edarnya 3 elemen gitu, gitu ya. militer, atlet sama musisi gitu kan. Pakai komplit kalau kata saya masih pakai komplit gitu. Jadi cukup untuk kalau saya sebagai orang marketing ya udah ada semua di sini gitu. Ya itu makanya tadi saya bilang apa yang kurang gitu, promosinya kan atau marketingnya itu gitu kan yang jadi pertanyaannya kan. Ya anjir ya tetap itu sih yang jadi pertanyaan saya, bernaung di bawah lembaga yang diakui pemerintah tapi itu sebenarnya kalau di si pemerintahan itu mungkin karena gini sih yang jadi bingungan, karena sebenarnya kan saya juga ikut aktif juga ya di PDB itu kan, Persatuan Drum Band itu kan bahkan ada sampai dari tingkat kota, pengurusnya itu provinsi sampai nasional. Nah sebenarnya di orang-orang Boset itu sedang apa ya bahasanya, berusaha untuk supaya si drum band ini tuh tadi masuk ke sekolah secara kurikulum gitu. Cuma saya masih belum tahu kelanjutannya, problemnya apa, permasalahan yang terjadi apa di lapangan, misalnya hambatannya apa, saya masih belum tahu gitu. Ya itu aja sih. Tapi sebagian SD udah masuk SD. Iya banyak. Kan Paulang ya. Iya. Nah itu cukup, itu teman saya yang ngajarnya juga. Iya itu cukup ini soalnya. Jadi kalau saya cerita. Latihannya di sini terus. Oh iya. Ini di ujung. Karena sekarang susah nyari lapang. Kalau lagi pandemi ini susah nyari lapang. Termasuk saya sebenarnya tahun ini tuh ngajar ini apa, timnya Kota Bandung, drumnya Kota Bandung untuk main di Pekan Olahraga Daerah. Wow. Kan Porda itu 2022 ya. Nah ini tuh ada kayak kualifikasinya. Karena misalkan dari kurang lebih 15 kota kabupaten di Jawa Barat bersaing, mungkin yang diambil 10 gitu. Nah si Kota Bandung saya lagi kesana, cuman karena pandemi jadwalnya masih diundur. Jadi sebenarnya yang membingungkan ini Kang, drum band itu kata orang olahraga bukan olahraga, ini art gitu. Kata orang art juga ini ada olahraganya gitu. Nah ini tuh sekarang kan orang-orang pusat itu sedang apa ya, mengawinkan bahasanya ya. Ternyata marching band tuh art sport art gitu. Iya, saya setuju itu, karena terkadang kan selalu ada kayak bentuk formasi lah ya. Nah sebenarnya saya di marching band itu saya ngelatih itu kan. Itu kan formasi, terus itu kan yang namanya formasi itu kita kan maksudnya gini, kayak Kang Tahe sendiri pun kalau kata lagi ini menciptakan suatu formasi itu kan berarti kan membutuhkan ide art yang sangat luar biasa. Iya. Tidak sembarangan bahwa menyimpan orang mana yang kayak di itu, mana di itu kacau balau nanti dilihat dari atas. Nah sih maksudnya nggak estetik ya. Iya kayak gitu. Makanya ya 3 elemen itu sih masuk gitu ya, seninya dapat gitu ya. Yang menjadi militernya dapat gitu ya, atletnya dapat gitu ya, seninya kan menjadi musisi gitu kan. Ya banyak juga kan, hampir tidak bisa dipungkiri musisi luar negeri kayak Travis Barker sendiri pun seorang marching band dulunya. Gila main drumnya berawal dari situ gitu. Maka, yang saya bingungnya itu sampai sekarang adalah kenapa kita kenapa tidak belum ada mungkin ya, kenapa belum ada satu ya ginilah sokongan dana yang bisa agar si marching band ini masuk ke ekstrakurikuler sekolah sendiri kayak gitu. Soalnya ya tadi kata Kang Tahe, otak kiri otak kanan coba dilatih. Ya itu sih udah ada orangnya sebenarnya yang menuju ke sana gitu ya. Cuman gini sih, kalau saya melihat sebenarnya main drum itu cukup susah menurut saya. Apalagi bagi orang-orang yang dari nol belajar, dan itu perlu waktu gitu ya, untuk proses mah pasti ada. Kalau secara supaya masyarakat, yang saya lihat ya, supaya masyarakat itu mau, pastikan si pemain marching bandnya perform dengan baik.
ya kan kita juga nonton band gitu, Dewa bagus gitunya kan, saya tuh punya ketertarikan yang nyanyi lagu Dewa. Tapi punten gini Kang Teh, terkadang kalau misalkan kayak kita lihat satu marching band kayak di Dupan pun cuek kok orang. Padahal mereka sudah memberikan suatu penampilan yang sangat luar biasa dengan membawakan suatu lagu-lagu nasional gitu ya. Iya. Tapi kenapa gitu ya? Orang tuh kayak si anjing gandeng maneh aing keren main-main gitu. Nah, iya. Itu ya maksudnya. Tidak Ya, bisa dipungkiri lah. Iya, sekarang kalau misalkan harus berbicara tentang suatu perform yang baik kayak gitu, sedangkan ya balik lagi sih stigma itu yang harus kita patahkan kayak gitu. Makanya Kembali gimana kepentingannya sih? Kadang gini ya, kalau kepentingan misalkan kalau misalkan di Dupan kan kepentingannya cuma entertain. hiburan. Ya hiburan. Tapi kan secara tidak langsung mereka juga memberikan edukasi bahwa ini bisa loh marching band itu indah gitu. Iya, gitu. Apa karena mungkin ada stigma mana yang kayak mau misalkan jadi seorang marching band gawenanya paling di Dupan. Iya sih mungkin. Enggak oke. Pasti ada. Pasti ada yang pasti ada. Enggak mungkin enggak lah. Iya. Itu apalagi ke musiknya sih gitu. Kan nggak mungkin juga kita belajar gitar tiba-tiba berarti mana kita jadi pengamen. Kan Iya benar. Nggak gitu kan. Jadi sebenarnya kan kembali kalau ngomongin ke kebutuhan dasar juga kan, musik teh indah dinikmati gitu. Ke situ dulu aja deh ngelihatnya bahwa ini mah sarana hiburan gitu. Sarana hiburan gitu, main marching band. Saya dulu menjalankan kuliah gitu ya, yang notabene teknik gitu ya, jurusannya teknik gitu. Ya hiburnya ke marching band gitu. Rumat gitu kuliah, hitung-hitungan gitu. Udah hiburannya main musik di marching band gitu. Ini kayak pelariannya udah pasti. Iya, nah kebanyakan juga sebenarnya rata-rata anak-anak orang-orang ya kan itu pubernya gitu. Pubernya kan segera dicobain ya. Nah, setidaknya dengan ikut marching band teh agak sedikit ada lebih proteksi ya, tapi saya tidak menjamin jadi lebih baik, nggak tahu dan nggak bisa diatur gitu ya. Terbentuk lah ya. Iya, tapi setidaknya dengan adanya dia bergabung sama satu kelompok, pertama ada kontrol kan, ada kontrol dari teman-temannya gitu, apapun tuh jadi bersosialisasi lah intinya sama orang tuh gitu. Ya jadi kalau dijabarin ngomongin mah banyak ya, maksudnya segi musiknya bagus, segi bertemannya bagus, mungkin di dalam pasti diajarkan leadership juga kan, gimana memimpin orang gitu, koordinasi, terus dikasih masalah gitu, terus ada anak yang misalkan pengalaman saya gitu, ada anak yang di rumahnya tuh pemalas, mungkin malas sama orang tuanya nggak mau, tapi ketika ikut marching band gitu agak ada dorongan dari teman-temannya, saya kalau tidak ikut beberes atau apa saya malu gitu, jadi sejak dini tuh udah dikasih tanggung jawab gitu ke situ. Kalau aku sih gini ya, satu sih yang jadi tambahan kalau dari Ronald Kang Teh. Iya, mangga. Bahwa dengan marching band itu sebenarnya mengajarkan kita tentang perbedaan, yang dimana kalau kita menganggap perbedaan itu indah ya jadinya harmonis. Marching band kan kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang ingin Ronald tambahin itu. Satu perbedaan yang bisa kita pandang bahwa perbedaan itu ya indah dan hasilnya akan jadi harmonis. Jadi kalau mungkin nih agak cukup pemaknaan terhadap hidup gitu ya. Apa yang kamu bisa aplikasikan dari marching band dan musik itu adalah gini. Marching band itu punya tugasnya masing-masing. Kamu main trompet, kamu main tuba, kamu main apa ini gitu. Nah, nanti tuh kebedaan-bedaan suara itu kalau digabungin harmonis kan? Jadi harmonis gitu. Punya perannya masing-masing. Sini melodinya nih. Kayak gitu. Sini kontra melodinya misalkan tararat ada yang gitunya gitu. Iya kan jadinya kan suatu menghasilkan suatu alunan yang harmonis kalau misalkan juga mengajarkan kita untuk menjadi sosok manusia yang mempunyai sifat toleransi juga, yang tadi kata Kang Tahe gitu kan. Satu bebersih, banyak orang tinggal bebersih. Empatinya kan terlatih lebih terlatih. Yang manja, yang benar-benar gitu kan. Yang biasa di rumah dilayanin sekarang ya harus melayani diri sendiri. Gimana nih? Bahkan ada mungkin ada yang sempat gini sih, yang cukup, saya nggak tahu ini bagus atau enggak ya. Tergantung sudut pandang. Bahkan ada anak itu malah lebih takut sama pelatihnya ketimbang sama orang tuanya. Makanya beberapa orang tuanya yang suka curhat ke pelatihnya, tolong dong kakak ini si anak sini teh kalau disuruh sama orang tuanya suka susah, tapi kalau sama pelatihnya mau. Nah makanya sampai segitu. Tapi saya nggak tahu ya itu baik atau buruk ya sebenarnya gitu kalau dilihat.
Kalau dari ini mah dari segi pandang Ronald. Kalau dari segi pandang Ronald ya sesuatu hal yang baik sih. Sebenarnya kan membantu tugas orang tua juga. Ya kasarnya gini Kak, ya kasarnya gini lah, jangan dulu marching band gitu. Kita disekolahin kan harus nurut sama guru. Nah, Di rumah kita memang tidak nurut dengan orang tua, tapi kita pasti nurut sama guru kayak gitu. Ya. Apa bedanya dengan marching band Ya. gitu kan? Berarti kan kasarnya kayak Kang Tahe juga kan mendidik si anak itu untuk bisa menghargai orang tua, menghormati orang Iya. tua, bahwa kamu di saat harus bla 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 bla, ya kamu harus ngikutin dong apa kata orang nah tua, itu. ya kan, walaupun tidak secara langsung. Iya. Pasti kan bisa dilanjut di filosofi karena marching band tuh gini bla 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 kayak gitu ya kan. Ya justru bahkan gini kan, kalau yang diajarkan dari kita sebenarnya orang tua itu mungkin tidak melihat perubahan kamu dari bisa main alat musik sama enggak, Iya. tapi justru orang tua itu akan melihat perubahan sikap kamu Iya. gitu. Bahkan itu yang bakal lebih kerasanya. Ya taruh kata lah, kalau dari tingkat kedisiplinan di marching band sendiri gitu kan, ya mental, disiplin, militer, semuanya itu yang biasanya bangunnya siang, otomatis dia akan bangun subuh. Iya. Fisik sportif kan harus lari pagi dah. Iya. Dan Berangkat tuh berapa kilo itu itu. teh gitu kan. Itu. Emangnya sekilo Cangkeng dua tuh kilo. lumayan lah. Kalau kita nggak latihan lari atau fisik atau fitness atau apapun Iya. itu juga ya konyol aja gitu. Iya. Makanya luar biasa juga sih, maksudnya sesuatu hal yang Ronald sendiri baru tahu kan kayak gitu. Oh, anjir marching band ternyata latihannya keras kayak militer, oke, tingkat disiplinnya tinggi gitu, empatinya dilatih gitu, memandang perbedaan itu harus indah kayak gitu. Seberat itu gitu Ya ya. kayak gitu. Tapi why man, tidak menghentikan. Kenapa dia menghentikan? Ya harapannya mungkin suatu hari juga gitu ya. Mungkin kayak di Jepang di setiap sekolah itu. Jadi kegiatan reguler lah ya. Iya. Tapi kalau saya bahkan melihat dari segi gini ya, di titik adalah kalau misalkan di setiap sekolah jadi seperti indikator kesejahteraan suatu negara bahkan. Dan ya Bisa jadi. iya, karena gini, kalau misalkan hampir mayoritas dominan sekolah negeri anggap aja punya unit marching band, berarti kan data marching bandnya mahal ya misalkan. Iya. Berarti kan artinya negara tersebut udah naik levelnya. Iya. Ya. Bisa. Berarti salah satu indikator. Dia bisa negara. Bisa Iya. jadi. Maksudnya gini ya, Rana ngerti dengan yang Kang Tahe ucapan gitu, paham gini, bahwa kalau misalkan marching band kita di Indonesia kita diangkat gitu, ada kompetisi marching band itu bukan kita yang harus menyamperi negara mereka gitu, Iya. tapi mereka pun bisa nyamper kita. Iya. Kayak gitu kan Itu kan menjadikan, nah itu pemasukan negara. Iya. Bahkan nggak tahu ya, seingat saya dulu tuh ada lomba di Malaysia. Bahkan si pemerintah Malaysia, yang nggak tahu ya, ini mah bukan ngebandingin ya, si pemerintah Malaysia itu bahkan memberikan hotel, penginapan, dan transport dari hotelnya ke venue lomba itu gratis. Maksudnya wow, seperhatian itu Wah, lah gitu ya. kenapa negara kita belum ke sana gitu. Itu diapresiasi sama negara. Makanya dia menarik banyak. Malaysia tuh tahu ya, unit marching band di Indonesia tuh banyak gitu. Dan pasar saya gitu. Iya, how tuh bagaimana visit Malaysia gitu. Akhirnya ya udah nih, saya kasih kompensasi. Kalian lomba nih di negara saya, mungkin kata orang Malaysia itu, saya kasih hotel gratis, saya kasih bis kasarnya antar jemput kalian. Itu kan memangkas kos banget. Iya benar. Nah, strateginya ya saya mungkin harapannya di kemudian hari, kalau saya kegambar ya, mungkin ini akan berdampak ke semua musisi juga, seniman. Bahwa mungkin nanti kan misalkan di Bandung kita hidup, misalkan ada pertunjukan rutin di sebuah gedung teater yang menunjukkan marching band. Orang tuh nggak akan pusing kan, saya main malam mingguannya pas nonton marching band. Tapi di teater gitu, bayar di Baranang Siang, di Dago Tios, mungkin nanti ada tempat yang lebih representatif. Iya kayak gitu. Saya bayar nih reguler. Sebilulungan kalau Sebilulungan lebih bagus. Nah akhirnya kan kita ngomong marching band itu bukan hanya sekadar tentang entertainment dan perlu perhatian, tapi saya berharap si dunia marching band akhirnya jadi seperti komoditas industri bisnis sendiri. Oke. Kita punya kita punya supply, bahasanya supply musisi. Ya. Nah, yang belum kita miliki adalah bagaimana menyuntikkan demand ke masyarakat bahwa di marching band atau musik apapun itu bisa dijadikan salah satu alternatif hiburan. Ya. Nonton opera gitu.
kan biasanya kita malam mingguan kemana, nongkrong apa, nonton apa gitu, bioskop. Nah nanti mau nonton marching band, nonton opera gitu, keren gitu. Nah kalau demandnya udah ada kan, si pegiatnya juga pasti hidup tuh. Nah pertanyaan aku gini, aku pengen nanya, pernah nggak sih merasa jenuh, menemukan titik jenuh dengan perjuangannya Kang Tahe sendiri gitu, yang ingin memajukan marching band, ya khususnya di kota Bandung lah dulu lah, jangan dulu nasional ya, khususnya yang Kang Tahe pegang sekarang domisili kita Bandung. Kalau jenuh pasti ada lah ya. Waktu saya jadi pemain ada lah jenuh kayak gitu, itu manusiawi banget lah ya. Setiap tahunnya ada. Ketika jadi pelatih juga ada jenuhnya, mungkin lebih kepada tapi nggak tahu ya, beda-beda ya, karena saya mah cukup passion di situ dan saya menganggap bahwa itu hiburan saya, jadi jenuhnya dikit banget. Jadi emang ya berarti belum menemukan titik jenuh yang benar-benar. Iya, sampai saya belum mungkin, karena menurut saya mah 10 tahun teh masih belum seberapa Kang, karena saya menemukan banyak senior di luar sana, di kota lain gitu. Mereka tuh yang udah main marching band dari tahun 80-an ya, gitu. Sekarang aktif, ya. usia beliau mungkin udah 50 lebih gitu, masih punya spirit untuk tetap kayak tadi akan memajukan itu, ada perhatian mungkin dengan peranan yang lebih berbeda. Mungkin dia jadi lebih di lembaganya, di organisasinya ke situ gitu. Jenuhnya saya nggak tahu, harus lebih ngobrol lagi jenuhnya ke sana. Kalau saya yang sekarang udah berkecimpung 10 tahun sih nggak sampai pengen saya pengen ninggalin ya gitu. Iya, enggak. Cuman mungkin pemikiran itu pasti bakal datang. Mungkin dorongannya ekonomi sih kayaknya. Kalau berbicara udah ekonomi. Iya. Lebih kepada tuntutan ke sana sih. Bukan karena saya pengen, karena udah jenuh saya pengen berhenti. Iya. Saya tinggalin musik enggak. Saya tinggalin marching band itu enggak. Enggak akan sih. Pasti enggak akan lah. Karena tetap sih kalau udah berbicara tentang apa itu yang tadi namanya ekonomi gitu ya. Susah ya. Aduh, udah susah. Iya. Gitu. Pasti harus ada sesuatu yang dikorbankan. Iya. Gitu kan. Karena yang bikin kenapa marching band gak jenuh itu, pertama setiap tahunnya orang-orangnya rata-rata berubah. Maksudnya berubah jadi apa? Misal gini, berubah. Satu jadi Power Ranger. Ada orang, 100 orang nih, anak sekolah, anak kuliah. Tahun berikutnya, dia tuh pindah kota. Dia tuh punya kesibukan. Pasti kan ada diganti kan, rekrutmen anggota baru. Nah, itu yang jadi punya daya tarik yang sendiri. Jadi sebenarnya tiap tahun itu punya cerita yang berbeda, dinamis. Kan kita juga bawain musik yang berbeda kan. Tahun kemarin saya misalkan bawain Sangkuriang. Kita tahun ini tim kita bawain misalkan temanya apa? Gajah Mada gitu. Itu tuh bakal jadi hal yang baru terus. Jadi sebenarnya setiap 1 tahun teh nggak bakal berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Vibe-nya itu bakal beda karena orangnya beda. Dulu sebelah saya tuh si A misalnya. Iya. Kayaknya batur gitu. Orang baru bahkan junior atau senior. Nah, itu teh jarang ada yang jenuh. Kalau capek fisik iya pasti lah. Capek hati nggak tahu. Tapi rata-rata bahagia sih kalau saya lihat mah. Soalnya teman-teman saya ikut marching band bukan malah kurus, malah tambah kayak saya mengembang gitu. Saya dulu waktu main marching band mah kurus. Iya, karena kan berarti olahraganya bisa jadi gitu. Kan? Atau mungkin karena terlalu capek. Iya. Makannya jadi makan banyak, istirahat. Portugal kan, porsi tukang gali. Nanti RW06 teh nya Kang Tahe, sebelum kita menutup obrolan yang di tentang tengah diem aja, marching band gitu. bingung ya. Ngantuk ya. Tahe, kan kalau di sini tuh setiap obrolan kita harus ada kesimpulan gitu, biar tidak kosong banget gitu obrolan. Nah tadi Kang Tahe saya kaget, mungkin Kang Tahe mungkin juga kaget kali ya mendengar pertanyaan saya yang anjing berat ini ya. Karena Kang Tahe kan ya ke satu, saya pun kaget ternyata Kang Tahe di bawah naungan ya kota Bandung lah ya istilahnya seperti itu ya. Makanya sih bilang mungkin pertanyaan berat itu pas saya utarakan. Nah Kang Tahe, kesimpulan yang bisa Kang Tahe berikan dari apa yang kita ngobrolin hari ini tuh apa tentang marching band? Mungkin pertama mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu juga, saya berharap juga dari tadi obrolan tuh bisa memiliki gambaran. Ya, walaupun mungkin teman-teman punya saudara atau mungkin anaknya gitu
jangan segan-segan untuk dimasukin ke marching band. Oh iya, gitu. iya benar-benar. Maksudnya marching band atau drum itu bisa jadi alternatif lain. Iya. Ya, kegiatan untuk remaja sih rata-rata ataupun anak kecil, Iya. anak sekolahan lah gitu. Jadi alternatif. Berikutnya juga marching band itu memberi kesempatan lebih, menurut saya sih kesempatan lebih banyak untuk membuat orang tua bangga. Ya. Ya, saya di Provinsi Jawa Barat, saya hampir tiap bulan upacara di Gedung Sate gitu. Jadi sama gubernur tuh udah sering ketemu gitu. Terus juga pernah ke luar negeri gitu. Nah, kesempatan-kesempatan itu mungkin tidak saya dapatkan kalau saya nggak ikut marching band gitu. Iya, benar. Ya. Dan itu teh gratis. Ya. Kalau saya mah gratis gitu ya. Ya. Saya naik pesawat pertama kali juga karena marching band dan gratis gitu. Ya, banyak keuntungannya gitu. Terus jadi punya daya jual ya. Iya. Bisa main alat musik gitu. Japres lah mungkin kalau sekarang mah banyak yang sering itu salah satu jalur prestasi juga. Oh iya, Jadi Japres ya. Jadi kalau misalkan punya keponakan, adik atau saudara yang kayaknya ini mah masukin ada minat ke musik aja dulu, boleh masukin ke marching band gitu. Ya, seperti itu. Ya, kesimpulannya kayak gitu. Kalau kamu? Kalau saya lebih ke seneng ya mendengarnya gitu, karena kayak yang saya rasakan ketika kita melakukan apa yang kita senangin sama dapat uang dari situ juga gitu. Itu rasanya enak. Luar biasa enak gitu. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Ya. Dari saya gini. Sebenarnya tadi udah saya sampaikan gitu ya. Intinya gini sih, dari yang tadi kita ngobrol gitu, yang tadi sebenarnya udah saya simpulkan bahwa di marching band ini banyak perbedaan itu instrumen alat musiknya gitu. Tapi di saat kita bisa melihat suatu perbedaan itu menjadi indah dan menggabungkannya secara indah juga, akan terbentuk alunan musik yang harmonis. Ya, dan yang paling utama adalah ngedidik rasa empati terhadap manusia gitu ya. Itu sih yang paling ininya. Nah, sebelum saya tutup dan ke filosofi gila, dari apa yang kita diskusikan hari ini gitu, ambil positifnya. Kalau yang negatifnya ya kunyahannya dulu. Kalau misalkan enaknya telan, nggak enak ya lepehin gitu. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar, dan kalau filosofi gila tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Nuhun ya Kang Tahe. Salam.